Ada satu hal yang menarik ketika aku ketemu dengan Pak Arman, salah satu anak orang terkaya di Indonesia. Pada waktu itu kita diajak kunjungan ke pabrik-pabriknya, mulai dari pabrik jarum, pabrik Polytron, sampai ke Halo BCA-nya. Kita semua di akhir sesi pada waktu di bus kita tanya pada Pak Arman, Pak, sebenarnya apa pesan penting buat kita semua anak-anak muda, entrepreneur muda dari Bapak? Dia bilang hemat. Hemat adalah kunci buat kamu itu benar-benar bisa sukses ke depannya. Karena beliau itu sudah ngalamin banyak banget krisis dan beliau itu cerita kalau misalkan krisis itu memang selalu ada di setiap 5-10 tahun selama hidupnya kita. Kalian tahu gak sih? Tahun 1971, dolar itu melonjak gila-gilaan. Tahun 1980, ada krisis minyak yang gede-gedean. Tahun 98, terjadi kerusuhan besar di Indonesia. Tahun 2000, terjadi lagi bubble.com. Dan di tahun 2008, terjadi krisis baru lagi, di mana Lehman Brothers hancur, salah satu bank terbesar di Amerika, yang akhirnya mengakibatkan semua keuangan di dunia itu rontok, krisis ekonomi rontok. Dan di 2020 kita mengalami krisis lagi COVID, dan di tahun 2025 kita sedang menghadapi perang tarif besar-besaran antara China dan Amerika. Mungkin sebagian dari kalian itu nggak terlalu relate, dan aku pun juga sama. Pada waktu aku usia 20 tahunan itu nggak terlalu relate dengan hal-hal yang seperti ini, karena kita baru aja hidup, belum banyak pegangan, dan belum tahu harus ngapain. Tapi setelah aku usia 30 yang saat ini, aku benar-benar ngerasain banget, oh ternyata krisis itu akan terus-menerus datang. Dan sampai-sampai di 2030 tuh banyak yang prediksi akan banyak unemployment, orang-orang kehilangan job karena AI. Dan itu akan terjadi krisis besar-besaran yang di berikutnya. Dan ini teman-teman, kita semua harus ngapain? Harus melakukan penghematan. Jadi setiap kali ada uang kita harus tight, kita harus benar-benar bisa mengalokasikan dananya kita untuk dijadikan mesin uang. Dan hari ini teman-teman, aku bakal ajak kalian ke proyek terbaruku, yaitu adalah mesin uangku, kos-kosan dengan 100 pintu kamar yang baru aja jadi. Nah ini teman-teman, ini adalah progres dari pembangunannya. Kebetulan hari ini kalian bisa lihat sendiri bangunannya itu kurang lebih kita bentuk dengan berbagai macam contoh show unitnya. Kita bikin supaya mereka itu akan ngerasa sangat-sangat nyaman untuk tinggal di kos-kosan ini. Nah Bapak Ibu lihat, kita bikin itu dengan menggunakan dua arsitek. Yang ini adalah arsitek A dan di sini adalah arsitek B. Jumlah kamarnya kan kalau di bagian belakangnya itu 70. Nah, di sini kita ngerasa kalau misalkan tambah lagi dua ini harusnya cuma jadi 90, tapi kita ngerasa kita bikin 100 kamar aja, makanya kita bikin lantainya jadi 3 lantai. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini adalah konsep di mana aku sendiri juga masih menerapkan untuk tight sama keuanganku. Aku sendiri juga sangat jarang untuk mengeluarkan uangku untuk berfoya-foya, membeli barang-barang yang mewah, dan semuanya aku akumulasikan untuk menjadi proyek-proyekku yang seperti ini. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini menggunakan arsitek yang cukup mahal. Semuanya ini dari arsitek-arsitek Jakarta, dan kita kebetulan lagi bisa review untuk satu kos-kosanku yang paling belakang. Karena itu kita lagi bikin satu show unit. Show unit ini penting, kenapa? Karena kita nggak akan bisa benar-benar ngerasain feel-nya. Ketika kita dikasih material board, untuk diberikan material approval, kita juga susah untuk menilainya, membayangkannya. Nah, makanya kita biasanya implementasikan dulu ke dalam satu unitnya. Habis itu ketika kita sudah selesai dan cocok dengan unitnya, baru kita nanti order besar-besaran untuk ke 99 kamar lainnya. Nah, teman-teman, aku akan ajak kalian ke salah satu unit yang sudah mau jadi. Ini dia. Konsepnya sengaja dibikin kurang lebih seperti ini. Ya, di bagian floor to ceilingnya kita bentuk kurang lebih sekitar 2,1 meter. Ya, ini nggak terlalu tinggi, tapi nanti begitu kita masuk ke dalam lorongnya itu jadi 2,8. Jadi ini akan kerasa jauh lebih lega ketika kita itu ada leveling dari depan sampai ke belakangnya.
Nah, untuk kita permainan dari fasadnya sendiri, kita semuanya menggunakan kamprot, terus habis itu dikasih warna-warna yang krem ya. Jadi akan kerasa kalau teman-teman itu kerasa kayak lagi ada di villa. Nih, teksturnya udah seperti kayak di batu-batu di Balian. Ya, ini kalau misalkan kita lihat di Uluwatu, cara pemakaian teksturnya itu juga kurang lebih seperti ini. Nah, ini hanya menggunakan semen aja. Kalau teman-teman itu biasa pakai cat, itu kemahalan ya. Jadi kita modelnya adalah kita bikin sendiri, hancurin sendiri material-materialnya, kemudian kita baru di-paint. Nah ini dia untuk floor to ceilingnya dari yang 2,1 tiba-tiba jadi 2,8. Jadi orang itu masuk akan kerasa sangat lega. Nah ini semuanya yang paling aku suka adalah setiap tempat itu selalu punya jendela yang mengarah keluar. Nih ada jendela yang ini kebetulan kamar yang paling favorit karena dia akan dapat 2 jendela. 3 jendela bahkan 1, 2, 3 gitu kan. Ada 4 jendela, jadi ini secara pencahayaan akan jauh lebih terang ya. Terus kalau teman-teman dari siang pun nggak perlu takut karena mereka masuk udah hawanya tuh enak banget ya. Nah kemudian kita lihat ya, untuk lantainya sendiri kita pakai granit Roman ya. Di sini kita pilih tipe yang paling bagus menurutku. Jadi aku ada beberapa favorite tipe-tipe granitnya. Untuk villa pun juga aku pakai tipe yang Roman karena menurutku dia itu punya warna itu bagus banget dan dia punya secara nutnya itu nggak terlalu beda jauh sama satu sama lainnya. Jadi akan kerasa kayak mewah lah. Ini dia untuk show unitnya. Kebetulan show unitnya ini tuh masih kotor banget ya, masih berantakan banget karena kemarin itu sudah aku ACC. Yang penting aku udah milih, oh warnanya ini udah cocok, udah sesuai ya. Terus habis itu kita ngelihat, oh kasurnya udah bener, terus lemarinya udah bener, semuanya udah bener, kita sesuaikan semua. Karena kita sudah okein semua ya, kita selesai untuk penerimaan dari show unitnya. Makanya sekarang barang-barangnya kita taruh atau dipooling di dalam kamar ini ya. Ini kalian itu kalau misalkan dapat apa aja untuk anak kosannya, kalian akan dapat lemari, kasur ya, dipan, terus habis itu headboardnya, bantal, guling, selimut ya. Ini juga kita pakai mejanya juga meja yang kokoh ya kalau mau teman-teman lihat. Nah ini untuk bagian belakangnya ini sebenarnya ketutup ya. Ini bisa dibuka juga mengarah keluar, jadi pencahayaan dari luar pun juga sangat bagus. Hawa di tempat ruangannya pun juga sangat terang. Nah terus ini juga kita udah termasuk dengan TV juga ya. TV-nya kita letakkan di sini. Terus sudah ada stop kontak yang bisa dipakai buat mereka ngecas ya, ada kursi juga. Terus yang paling penting di bagian kamar mandinya sudah ada lengkap semua ya teman-teman. Kita kasih granit yang tipe Roman juga, Bapak Ibu bisa melihat mewahnya kayak gimana karena ketika kita bikin itu bener-bener gede banget ya. Terus habis itu ada water heater, ada pispot ya, terus habis itu juga ada shower. Pokoknya di sini lengkap. Terus kita juga ada exhaust yang kita tanamin di sini supaya mengalir keluar udaranya supaya nggak bau. Kalau misalkan nanti teman-teman mau tinggal nggak akan kerasa bau ya. Ini juga kita bikin sedemikian rupa ya supaya teman-teman yang ngekos di sini itu betah banget, nyaman banget. Lokasinya kita juga bagus banget karena lokasinya itu ada di Jalan Seturan ya. Ini karena teman-teman satu Jogja dengar kata Seturan itu udah langsung tahu, oh ini adalah kawasan super kosan banget gitu. Nah ini kurang lebih kita punya 11 kamar ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan aja Bapak Ibu untuk melihat di lantai 2-nya itu kurang lebih kayak gimana ya. Nah ini juga favoritku banget karena untuk lantainya sendiri kita menggunakan lantai warna kayu kayak gini. Nah di bagian belakangnya ini akan ada jendela yang gede banget ya, pencahayaannya itu bakal terang banget ketika mereka masuk udah langsung kelihatan gede. Kita lihat di unit-unit yang lainnya. Nah ini kita kebetulan tuh datangnya agak sore ya, jadi teman-teman akan lihat rasanya kayak gelap banget ya. Mungkin aku akan kasih tunjukin review sedikit biar teman-teman tahu bentuk kosanku tuh seperti apa, bagusnya kayak gimana ya. Nih ini yang aku suka dari arsiteknya karena kita itu nggak monoton, kita nggak bikin pintunya itu ada dari tengah ya, kita bikinnya selalu agak samping ya. Terus di bagian sini itu nanti akan dijadikan tempat untuk taruh barang dulu. Terus di bagian sini nanti akan ada pantry tapi yang menghadapnya ke arah outdoor. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya,
di bagian warna catnya. Ini benar-benar kerasa kayak kita lagi ada di kafe-kafe yang ada di Bali ya. Untuk permainan warnanya pun yang menurutku jadi spesial karena dia menggunakan LED lightning-nya seperti ini, dan permainan dari setiap ceilingnya itu bisa turun-turun kayak gini. Jadi kalau orang rata-rata desain ya, dia bikin tuh flat ya, tapi kalau di sini dia bikinnya tuh agak turun, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi kelihatan seperti ada permainan. Dan ditambah di sini tuh ada rooster yang mengarah keluar. Jadi secara pencahayaan, penghawaan itu bakal bagus banget. Ini kalau teman-teman lihat ya, siang hari aja nggak perlu pakai yang namanya listrik atau lampu dari atas, itu udah bakal bisa kerasa terang banget. Nah, kita akan tunjukkan satu show unit yang menurutku tuh keren banget, dan ini dia. Nah, ini dia kurang lebih untuk kamar dari show unitnya. Ini kebetulan jauh lebih bersih daripada kamar sebelah ya, karena ini show unit yang berbeda, belum dipakai juga. Nah, untuk tempatnya sendiri masih sama, kita yang paling favorit itu adalah jendela yang menghadap keluar ini. Jadi kita bisa buka ya, satu buka, satu ini kacanya mati. Terus kemudian kita bikin mereka ini bisa tarik dengan mudah ya, gampang ya. Kita ada roller blade-nya ya, sangat gampang, mudah. Tirainya ini dibuka. Ini kita sudah sedia juga sama headboard, bantal, guling, selimut ya, kasur, linen, semua udah dapat semua. Lampu juga udah ada semua ya. Saklarnya pun juga kalian lihat ya. Kalian lihat, bukan pakai saklar-saklar murahan. Kita pakai saklar yang warnanya hitam ya, keren ini. Mahal loh. Terus ini untuk bagian pintunya ya pakai UPVC biasa ya. Setelah itu teman-teman, ini standarnya kita biasa kalau bikin toilet itu selalu pakai yang warna-warna gelap kayak gini. Ini warna favoritku banget, kenapa? Karena nggak cepet kotor. Dia warnanya abu-abu tua, nggak cepet kotor. Terus habis itu kita juga pakai tap shower, udah keran air panas air dingin, water heater, piece pot ya. Dan yang paling penting lantainya itu kalau teman-teman lihat udah pakai SPC ya. Di sini teman-teman akan ngerasa kayak kamar-kamar di rumah-rumah yang mahal. Dan lihat lemarinya juga sudah dapat yang kurang lebih seperti ini ya. Warnanya pun juga sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh arsiteknya. Udah dapat TV, dapat meja, dapat kursi ya. Di sini juga udah ada raknya. Mereka kalau mau taruh-taruh barang juga bisa ya. AC juga udah dapet, dan pintunya juga udah pintu kayu solid yang mahal ya. Semuanya tuh kita udah bikin sedemikian rupa supaya teman-teman itu bisa homey kalau misalkan tinggal di sini. Nah, ini adalah contoh mesin uang yang sudah aku buat untuk membuat aku tuh ketika ada masalahnya krisis ya, aku tuh bener-bener nggak mengalami kesulitan secara cash flow. Karena ketika ada masa krisis, itu kalian mendapatkan peluang yang paling banyak untuk hantam ke semua instrumen-instrumennya. Apapun yang teman-teman beli, kalau teman-teman bisa punya cash yang cukup, yang cash flow-nya ada terus ya, di setiap krisis kalian itu bakal mendapatkan opportunity yang pasti naik, yang pasti menguntungkan. Dan ini yang aku lakukan pada saat-saat sekarang ini. Bukannya aku malah takut untuk investment, justru aku belajar di tahun 2020. Aku ngerasa ketinggalan kereta. Pada saat itu aku ngerasa kayak belum mampu untuk membeli sesuatu instrumen-instrumen. Nah, tapi di 2025 ini karena aku sudah prepare, sudah mempunyai banyak properti-properti yang cash flow, sudah gendut duluan ya. Jadi ketika ada krisis yang kayak gini, aku bener-bener all in, hantam ke sana, hantam ke sini, hantam ke sana. Uangku semua yang sudah aku prepare untuk rumah pribadiku sendiri, itu pun juga aku hantam ke semua instrumen. Kenapa? Karena sekali lagi krisis itu datangnya nggak berkali-kali. Kita hanya bisa mengalami itu 5-10 tahun ya. Tapi yang ngebedain adalah apakah kalian itu siap atau enggak menghadapi krisis tersebut. Ada orang yang ketika krisis dia nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya melewatkan kesempatan tersebut. Ada orang juga yang sudah prepare ya. Ketika ada masanya krisis ini dan dia hemat seperti yang kata Pak Arman bilang, dia justru hantam lebih banyak lagi dan mereka menjadi orang-orang kaya baru di next periodnya. Jadi teman-teman, pastikan ketika kita punya cukup uang, hantam dulu ke instrumen-instrumen yang menghasilkan cash flow seperti ini ya. Setelah teman-teman itu sudah punya cukup cash flow, nanti pada saat krisis tersebut datang, hantam itu segede-gedenya dari hasil cash flow yang sudah dibuat dari lama itu sendiri. Nah, semoga dengan video ini kalian itu juga terinspirasi untuk bikin kos-kosan pertamanya kalian. Karena setelah aku punya banyak bisnis,
Sudah 10 tahun aku berkarir di entrepreneurship, aku ngerasa dunia kos-kosan itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan bisnis manapun. Karena ketika COVID sekalipun, okupansinya kita itu masih sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman, untuk yang belum punya safety net, kalian perlu banget untuk bikin kosan kalian pertama. Supaya ketika ada krisis datang, kalian itu udah siap menghadapi itu. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in next video guys. See ya!